Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba WA-nya admin kedatangan banyak sekali WA tidak diundang. Dan ada admin yang lapor ke saya, juga banyak komen-komen di medsos yang menanyakan saya. Ya intinya nyinyir ya intinya. Ini yang komen mungkin bangsa termul. Itu ijazahnya sudah ditunjukkan. Apakah masih siap mencium kakinya Jokowi dan seterusnya bla bla bla. Nanti saya tampilkan komennya nanti ya. Saya nggak mau pakai menu menanggapi dengan video ya, saya nggak mau. Saya tampilkan sekilas saja, kurang lebih ya seperti inilah. Banyak komen-komen seperti itu. Kapan mau mencium kakinya Jokowi? Apakah masih berlaku itu mencium kakinya Jokowi bla 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 bla. Ijazahnya sudah ditunjukkan bla 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 bla. Oke saudaraku, 3 poin saya percepat, perjelas, perpadat ya, 3 atau 4 lah ya. Poin pertama, bangsa Indonesia ini sudah banyak masalah, banyak hutang. Bangsa Indonesia itu sudah terpuruk ya, yaitu banyak hutang dan dipenuhi pejabat-pejabat yang saling sandra kasus ya. Bangsa Indonesia ini bangsa yang banyak utang. Jadi sudahlah, kasihan bangsa ini. Ayolah jadi manusia ya, jangan jadi ternak, jangan jadi termul, jangan jadi buzzer. Ayo kita naikkan harkat martabat bangsa ini dengan prestasi, dengan akal yang sehat, dengan budi pekerti yang luhur ya, dengan integritas ya, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu poin pertama. Kasihan kan, sudah bangsa jelek di mata dunia, bangsa dipenuhi dengan pejabat yang saling sandra kasus, bangsa yang banyak utang. Ternyata isinya adalah termul-termul, kan kasihan bangsa ini ya. Bumi sudah penuh sesak dengan masalah, jangan ditambahi lagi dengan otak-otak termul ya seperti kalian ini. Poin pertama. Poin kedua, untuk melihat itu ijazah asli atau ijazah palsu, untuk melihat itu barang asli atau barang palsu, barang sejati atau barang imitasi dan seterusnya, itu sebenarnya nggak perlu profesor, nggak perlu doktor, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Anda cukup punya hati nurani, Anda cukup punya akal waras, Anda cukup manusia, maka Anda sudah bisa membedakan, oh ini asli, oh ini palsu. Sesederhana itu sebenarnya. Terus kemudian, untuk membuktikan bahwa itu ijazah asli atau palsu, sebenarnya murah, sederhana, elegan, karomah, berkah, ya kan? Tidak perlu nyawa termul, tidak perlu bayar buzzer, tidak perlu nyawa polisi, tidak perlu nyawa pengacara, tidak perlu mengadu domba rakyat, dan nggak perlu makan waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak perlu. Cukup 5 menit, konversi pers, buka pintu selebar-lebarnya, pintu observasi, pintu penelitian, pintu forensik, terutama pintu hati, pintu akal, pintu pikiran. Ini lo ijazahku, gowon. Observasi sepuas-puasmu, teliti sepuas-puasmu. Aku alumni UGM. Oh apa? Ini ijazahku. Sana. Itu namanya karomah, berkah, elegan, terhormat. Jujur apa adanya, dari langit memang sudah jujur orangnya. Gitu. Lalu kemudian, untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli, tidak perlu menjara rakyat, nggak perlu rakyat dipenjara. Apalagi setelah di fakta persidangan yang asli nggak ada. Saya disidang 6 bulan. Pasal yang dikenakan ke saya itu 5 atau 4 pasal berlapis, tuntutannya di atas 15 tahun. Ngeri nggak kira-kira? Hanya gara-gara pasal itu berlapis, menebarkan kebencian, menebarkan keonaran, suku, ras, agama, golongan, terus kemudian undang-undang ITE, ada yang menodai agama, macam-macam itu pasalnya itu. Tapi subjek barangnya, esensi masalahnya itu ijazah. Nah, di fakta persidangan selama 6 bulan, sidang 6 bulan di depan hakim, ijazah aslinya tidak ada. Lalu pasal yang berlapis tadi itu tiba-tiba nggak ada semua, penodaan agama hilang, ini hilang, tinggal 1 saja. Tapi saya lupa,
kalau nggak salah menebarkan berita bohong kalau nggak salah. Hanya pasal 1 itu. Ya, masalah ijazah palsunya nggak ada. Fakta persidangan seolah-olah itu nggak ada. Dan dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Jaksa penuntut umum mengundang 35 saksi. Semuanya mengaku tidak pernah melihat ijazah aslinya. Jaksa penuntut umum mengundang saksi ahli, bahkan ngundang kiai, ngundang ulama, ya dari MUI katanya. Terus ulamanya ditanya sama hakim, ditanya sama pengacara, Pak ulama, menurut Anda Gus Nur ini menodai agama atau tidak dengan mubahalahnya? Ulamanya menjawab, iya, Gus Nur termasuk menodai agama. Yang kedua, mubahalahnya Gus Nur itu nggak sah. Mubahalah itu nggak seperti itu. Mubahalah itu harus 2 orang berhadap-hadapan dan harus dilakukan di depan pengadilan, di depan hakim, di dalam pengadilan. Itu jawab ulamanya. Ulama yang didatangkan oleh jaksa penuntut umumnya. Lalu giliran saya ngomong, Pak ulama, setuju saya dengan Anda. Dari dulu saya pengen mubahalah, sumpah saling laknat. Saya dengan presiden ke-7, saya dengan semua yang nyinyir kepada saya. Tapi sampai detik ini Pak ulama, nggak ada yang berani mubahalah sama saya. Takut semuanya. Nah kebetulan sekarang ada jenengan Pak ulama, Pak kiai, jenengan diundang sama jaksa untuk memberatkan saya. Jenengan bilang katanya mubahalah saya nggak sah karena hanya sendirian. Yang sah itu harus di depan hakim, di dalam pengadilan. Nah cocok Pak Kiai, yuk sekarang mubahalah sama saya. Sampai dari pihaknya sana, pihaknya rezim, sekarang mubahalah sama saya di depan hakim. Pas sekarang. Apa jawabannya? Ulamanya nggak mau, hakimnya nggak setuju. Jadi mau bagaimana? Intinya sidang 6 bulan tidak ada ijazah aslinya. Sekali lagi, tidak perlu profesor, tidak perlu doktor, tidak perlu pendidikan tinggi untuk menilai ini orang baik, orang bohong, orang jahat, asli, palsu. Cukup hati nurani, cukup akal waras. Oke, yang terakhir, ijazah aslinya mantan presiden ke-7 itu tidak ada. Ijazah yang beredar di medsos selama ini itu orangnya fotonya berkacamata, sedangkan presiden ke-7 nggak berkacamata. Bentuk bibirnya beda, bentuk telinganya beda, jarak alisnya beda, pipinya beda, bahkan secara esensi bentuk genetik giginya beda, susunan giginya. Yang difoto, yang diijazah itu giginya rapi, kecil, lurus, sementara presiden ke-7 giginya berantakan kayak gigi gun, berantakan. Jadi di mana akalmu, di mana otak warasmu? Kamu tuh membela Rasulullah gitu loh, membela agama Allah itu, atau membela orang tuamu. Sudah jelas karomahnya, jelas pahalanya, jelas surganya. Lah bela kok mantan pejabat yang sudah jelas-jelas pembohong. Oke. Untuk membuktikan, menilai ini asli atau bohong, cukup dilihat dengan gestur tubuhnya, postur tubuhnya, gerak-gerik ngomongnya, kejujurannya, kehormatannya. Selesai. Sebagai penutup, saya insya Allah akan belajar selalu menjadi orang yang berkomitmen. AABB. Saya cium kakimu Pak Jaksa, kalau ada ijazah aslinya. Beneran saya cium. Ternyata nggak ada. Dan ini, kata-kata ini berlaku sampai kiamat, sampai saya mati. Jadi siapapun kalau bisa membuktikan ijazahnya asli, saya cium kakinya. Saya nggak akan kehilangan kehormatan gara-gara mencium kakinya. Siapa? Ayo, Termul, nih Gus, ijazah aslinya, tak cium kakimu. Dan saya nggak akan kehilangan kehormatan gara-gara mencium kakimu. Saya akan berusaha jadi orang yang takut hanya kepada Allah. Kalau hanya mencium kaki orang demi mempertanggungjawabkan omongan, Gus Nur nggak akan lari. Ayo, polisi, profesor, rektor, Termul, nggak apa-apa. Ini Gus ijazah aslinya. Ini, tak cium kakinya sampai kapanpun.